Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO PPRI. Jadi PT Paper Rock Indonesia atau PPRI ini didirikan pada tahun 2011 dan merupakan perusahaan yang melayani penjualan kemasan berbahan kertas yang aman digunakan untuk makanan dan minuman yang sering digunakan oleh restoran dan juga kafe. Produk yang dijual oleh PPRI ini sebagian besar dalam bentuk paper cup. Nah, PPRI juga menyediakan paper wrap, paper ball, dan juga paper bag. Pelanggan dari PPRI ini pun berbagai macam lapisan ya, mulai dari yang skala kecil sampai yang besar. Nah, ini adalah produk-produk yang dijual oleh PPRI. Jadi ada cold cup, hot cup, ice cream cup, paper bag, soup cup, paper bowl, paper box, rice atau burger wrap, lunch box, dan juga plastic cup. Nah, lalu ini adalah pelanggan-pelanggan dari PPRI. Kita bisa lihat nama-nama besar di sini ya, seperti Alfamart, Indomaret, lalu ada Circle K, Walls, Salad Stop, KFC, Domino Pizza, Yoshinoya, dan lain-lain ya Sobat Maya bisa lihat di sini. Dan sini juga ada XX1 ya yang bentar lagi akan melisting di bursanya kita. Jadi dari sisi pelanggan, PPRI ini memang punya base pelanggan dari mulai yang kecil hingga yang besar. Nah, lalu untuk para pemegang saham dari PPRI hanya ada tiga ya Sobat Maya dan ketiganya adalah individu. Dan di IPO-nya PPRI ini akan ada lock-up period selama 8 bulan dari semenjak PPRI ini listing di bursanya kita. Nah, lalu ini adalah laporan kinerja dari PPRI. Dari sisi penjualan, kita bisa lihat ya bahwa penjualan PPRI ini selalu naik dari tahun ke tahun. Dan di tahun 2023 pun, most likely penjualan dari PPRI ini pun akan semakin meningkat. Karena saya sendiri bergerak di industri food and beverage, saya nggak heran ya dengan hal ini Sobat Maya. Karena di industri food and beverage sendiri itu mulai ada shifting ya, dari yang awalnya itu plastik, sekarang ke kemasan yang lebih ramah lingkungan, seperti paper bag. Jadi menurut saya pribadi, untuk prospek dari PPR ini cukup cemerlang ya di masa mendatang ya, karena permintaannya akan semakin banyak. Kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersih, PPRI ini malah membukukan kerugian bersih ya di tahun 2020. Nah, hal ini wajar karena di tahun 2020 itu adalah tahunnya pandemi. Dan di tahun 2021, PPRI akhirnya mencetak laba ya, sebesar 2,5 miliar. Cuma ini net profit marginnya kecil ya Sobat Maya, nggak nyampe 5% nih. Lalu di tahun 2022, walaupun pendapatannya naik lumayan signifikan, tapi laba bersih dari PPR ini juga hanya meningkat sedikit ya. Jadi untuk dari sisi margin, PPR ini agak cenderung kecil. Lalu untuk di tahun 2023, kalau misalnya kita lihat dari data ini harusnya ya, labanya juga akan meningkat ya dibandingkan dengan tahun 2022. Jadi PPRI ini baik dari sisi pendapatan ataupun laba bersih itu sebenarnya selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Cuma untuk net profit marginnya itu emang kecil ya Sobat Maya. Apalagi kalau misalnya PPR ini jualan ke partai gede, biasanya itu kan harganya dikasih harga spesial ya, harga diskon lah. Jadi mungkin karena hal itu juga untuk margin dari PPR ini nggak bisa terlalu besar. Nah, dari sisi penjualan, jika kita breakdown, untuk penjualan terbesarnya itu dari cups, bowl, dan lids ya. Dan ini jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Lalu kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 275 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 25,58% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 130 hingga 150. Sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 41,2 miliar. Nah, bersamaan dengan IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 5:3. Lalu nantinya keseluruhan dana IPO-nya PPRI itu akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini kurang greget ya Sobat Maya. Keseluruhan dananya dipakai untuk modal kerja. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya PPRI ini adalah Indo Capital Sekuritas atau dengan kode brokernya IU. Nah, IU ini nggak sering ya mengawal saham IPO. Di tahun 2022 hanya ada dua saham yang dikawalnya. Di tahun 2023 ini baru ada tiga. Namun kalau misalnya kita lihat dari track record-nya, IU ini kurang oke ya Sobat Maya. Satu pun nggak ada nih yang ditutup di harga ARA. Yang tutup di zona hijau ada dua, di kuning satu, ARB dua. Malah nggak ada yang arah satu kali pun ya. Nah, jadi ini nih salah satu concern di IPO-nya PPRI. Kalau untuk perusahaannya sih menurut saya oke ya. Cuma underwriter-nya agak kurang meyakinkan nih ya dari sisi track record. Nah, apakah di IPO-nya PPRI ini EU bisa mengembalikan nama baiknya? Mari kita lihat aja ya. Lalu ini adalah laporan keuangan dari PPRI.
Dari sisi aset, ini cenderung agak stabil di tahun 2020 ke tahun 2021, lalu meningkat di tahun 2022. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitas, ini cenderung turun ya dari tahun ke tahun. Lalu dari sisi ekuitas, ini juga terjadi peningkatan ya dari tahun ke tahun Sobat Maya. Nah, biasa ya, di tahun 2021 ke tahun 2022, ini meningkatnya bisa cukup signifikan karena adanya penambahan modal. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka PPRI ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu ini adalah valuasi dari PPRI. Saya bikin untuk earningnya annualized di tahun 2023. Lalu untuk harganya di harga terendahnya yaitu 130 dan harga tertingginya yaitu di 150. Jika nantinya PPRI ini listing di harga terendahnya, maka PR-nya itu akan berada di 36,72 kali dan PBV-nya di 1,53 kali. Sementara market cap-nya di 139 miliar. Lalu jika nantinya PPRI ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 150, maka PR-nya akan berada di 42,36 kali dan PBV-nya di 1,67 kali dan punya market cap di 161,2 miliar. Nah, untuk valuasi dari PPRI ini menurut saya masih tergolong standar ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Market cap-nya juga nggak terlalu besar ya untuk ukuran saham di papan pengembangan. Jadi masih ada room ya kayaknya buat diangkat kalau misalnya ada big fund yang mau masuk. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis menurut saya pribadi PPRI cukup menarik ya. Pendapatannya selalu naik dari tahun ke tahun, dan prospek usahanya pun cerah. Namun sayangnya entry barrier di industri ini cukup rendah ya, sehingga nggak menutup kemungkinan persaingan di masa mendatang juga akan semakin ketat. Lalu dari sisi net profit margin-nya, untuk net profit margin dari PPR ini terbilang cukup rendah ya Sobat Maya. Walaupun pendapatannya selalu naik, tapi kalau net profit margin-nya tipis, ya agak kurang greget aja. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari PPRI cenderung standar ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya kurang greget, keseluruhan dananya itu dipakai untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya PPRI adalah EU. Nah, EU ini cukup jarang ya mengawal saham IPO. Dan rata-rata saham IPO yang dikawal oleh EU, performance-nya untuk jangka pendek itu kurang memuaskan. Kita bisa lihat ya dari track record tadi, belum ada satupun saham yang dikawal oleh EU itu tutup di arah, Sobat Maya, di hari pertamanya listing. Apakah di IPO-nya kali ini akan berbeda? Ya, semoga ya. Karena kali ini saya lihat ini adalah perusahaan terbaik nih yang pernah dikawal oleh EU. Sebelumnya perusahaan-perusahaannya rada-rada ya. Tapi di IPO-nya PPRI ini menurut saya perusahaannya berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 5:3. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu, tapi cenderung untuk ikut. Nah, kalau misalnya sesuai jadwal, PPRI ini kan bakalan listing ya Sobat Maya, bareng dengan saham-saham IPO lainnya. Nah, nantinya saya akan lihat dulu ya Sobat Maya, PPRI ini listingnya barengan dengan siapa. Kalau misalnya listingnya dengan Mutu, contohnya ya, pastinya saya prioritasin Mutu. Tapi kalau misalnya dia nggak barengan, ya mungkin saya cenderung akan ikut juga di IPO-nya PPRI ini. Karena dari sisi fundamental cukup oke, prospeknya juga cerah, dan dapat waran juga ya di IPO-nya PPRI ini. Nah, seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO PPRI, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya pesan atau enggak akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO PPRI. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO PPRI atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.